semuanya, Sobat Ketahun yang berbahagia. Gimana liburannya kali ini? Sudah sejauh mana sekolah online-nya? Hehehe. Oke, kita mulai intronya ya. Pohon. Iya, pohon. Jadi gini, teman-teman. Bumi kita semakin tua akan semakin kehilangan sumber daya air bersihnya. Entah itu karena pencemaran, bencana kekeringan, ataupun karena kepadatan penduduk. Sampai-sampai nih yang terparah, segala kegiatan manusia yang merusak bisa membuat sumber mata air kita menjadi habis. Kita tahu kan ya, air itu vital banget bagi kehidupan. Buat masak, minum, mencuci, sampai mandi. Sumber air bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa air permukaan seperti air sungai, danau, laut, dan bisa juga air angkasa seperti hujan dan salju. Tapi karena kita hidup di negara Indonesia yang cenderung tropis, untuk salju bisa kita hapus dari daftar sumber daya air. Kecuali kalau kalian tinggal di puncak Gunung Jayawijaya di daerah Papua. Hehehe. Oke, lanjut. Sumber daya air bisa juga berasal dari air tanah. Nah, ngomong-ngomong tentang air tanah itu merupakan air yang terpendam dan berasal di dalam tanah. Bagaimana air tersebut bisa di dalam tanah? Prosesnya panjang, teman-teman. Tapi, secara singkat, ketika hujan datang bersama kenangan mantan, air hujan akan membasahi bumi dan jatuh di dalam tanah. Jika tidak ada tutupan kanopi pohon, air tersebut akan mudah menguap. Tetapi, berkat tutupan kanopi pohon, air hujan tidak jadi menguap. Air tersebut akan masuk ke pori-pori tanah dan tertahan di bawah tanah oleh bantuan akar tanaman. Terus bagaimana jika tanah tidak mengandung akar tanaman? Tanah yang diguyur hujan dan tanpa akar tanaman akan cenderung longsor, sehingga menyebabkan air tanah tidak terbentuk. Dari penjelasan itu, udah kelihatan banget kan ya teman-teman apa itu fungsi tanaman? Ya, benar sekali. Fungsi tanaman yang paling penting adalah untuk menghapus butiran-butiran hujan yang jatuh bersama jejak mantan. Bukan. Tanaman memiliki fungsi untuk menyerap air hujan agar masuk ke dalam tanah atau proses infiltrasi. Akar tanaman juga akan membantu dalam mencuci air hujan menjadi air yang lebih bersih. Penanaman pohon dengan perakaran yang dalam dan banyak seperti beringin di sekitar mata air berhasil memunculkan atau menambah titik mata air seiring bertambahnya umur pohon. Perakaran yang dalam dari jenis beringin mampu mencapai lapisan air tanah dangkal di mana air tanah mengalir, sehingga dapat membuka aliran baru menuju permukaan tanah dan keluar menjadi mata air. Beberapa jenis beringin dapat digunakan sebagai tanaman untuk mempertahankan mata air, mengurangi erosi, dan tanah longsor. Hal ini dikarenakan perakaran, percabangan, dan kanopi dari tanaman beringin dapat mengurangi percikan butiran air hujan, sehingga kerusakan pada lapisan permukaan tanah akan rendah dan infiltrasi air ke tanah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, di sini aku ingin mengajak teman-teman sekalian untuk ayo jaga lingkungan dan mulai sekarang menanam pohon. Sekian dari aku, sampai jumpa.